Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pada saat yang sama, keruntuhan Gunung Tianjinshan. Saya tidak bisa membantu teman Tao Su setelah bencana seperti itu, dan saya tidak tahu seberapa kuat teman Su Tao setelah dia menjadi dewa. Luo Xuanji bergumam. Bencana tabu sebelumnya menyebabkan seluruh jalan para dewa kuno bergolak. Pada saat itu, orang-orang seperti dia yang mendominasi area terlarang sangat gugup dan berkeringat untuk Su Yi. Dan sekarang, dia akhirnya santai. Saya harus mengatakan, Anda adalah wanita yang cerdas. Diam-diam, sosok Hebo muncul. Luo Xuanji tertegun sejenak, mata bintangnya sedikit menyipit, dan dia membungkukkan tangannya dan berkata mengapa senior mengatakan ini. Hebo berkata kosong, karena jika kamu tidak memilih untuk berdiri di sisi Su Yi, aku tidak akan membantu menyelamatkan saudaramu Luo Qingdi. Biasanya, dia memiliki temperamen yang buruk, dan yang paling bejat, setiap kali dia melihat wanita cantik, matanya tidak sabar untuk menempel pada orang lain. Tetapi saat ini, menghadapi kecantikan Luo Xuanji yang tak tertandingi, matanya tampak sangat acuh tak acuh. Bahkan, ada arti pengecualian yang samar. Luo Xuanji juga memperhatikan ini, dan dia bahkan tahu mengapa Hebo menolaknya. Alasannya sangat sederhana, sepertinya seseorang seperti dia yang selamat dari peradaban era yang hancur dan hidup di dunia sekarang dalam kekacauan ruang dan waktu ditakdirkan untuk dilawan dan ditolak oleh Hebo. Bagaimanapun, Hebo adalah dewa sungai, Ji Yuan Changhe, yang menjaga perubahan dan ketertiban Ji Yuan Changhe. Di mata Hebo, orang seperti dia tidak berbeda dengan bidat. Namun, Luo Xuanji tidak peduli tentang ini, ketika dia mendengar kata-kata Hebo, dia dengan bersemangat berkata, "Senior, apakah kamu berencana untuk menyelamatkan saudaraku?" Hebo dengan dingin mendengus, "Jangan terlalu senang, kamu bisa menyelamatkan Kaisar Luo Qing, tetapi kamu harus berjanji satu hal." Luo Xuanji berkata, "Senior, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Haf akan menjerat Su Yi lagi di masa depan." Mata Hebo dingin, dan dia berkata, "Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu pikiran Anda, saya hanya ingin bertaruh pada Su Yi dan berjuang untuk masa depan Anda. Saya katakan dengan jelas, Anda tidak cukup memenuhi syarat. Anda tidak diberkati untuk menikmati manfaat seperti itu." Luo Xuanji tiba-tiba menjadi pucat dalam diam, tubuhnya yang ramping sedikit bergetar, bukan karena dia marah, tetapi karena pikirannya terbuka. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Sejujurnya, senior, ketika saya pertama kali bertemu teman Taois Su, saya melakukan apa yang Anda katakan, saya ingin mencari nasib baik, dan tujuannya adalah untuk meminta bantuan teman Taois Su. Selamatkan saudaraku. Tapi setelah saya berkenalan dengan rekan Daois Su, saya tidak lagi memiliki pemikiran seperti itu. Saya memang menganggapnya sebagai sesama Taois. Bahkan jika dia tidak membantu saya. Hebo mencibir dan menyela, "Oke, tidak peduli apa yang Anda pikirkan, tujuan Anda telah tercapai. Sekarang selama Anda berjanji untuk tidak mengganggu Su Yi, saya akan segera menyatukan kembali Anda dengan Kaisar Luo Qing." Yurong Luo Xuanji berfluktuasi untuk sementara waktu. Ragu-ragu. Hebo menunggu dengan acuh tak acuh. Setelah waktu yang lama, Luo Xuanji mengatupkan giginya dengan tajam, perjuangan di matanya digantikan oleh tatapan tegas, dan berkata, "Senior, aku khawatir kamu akan kecewa." Wajah Hebo tenggelam, "Apa maksudmu?" Luo Xuanji menatap lurus ke arah Hebo dengan tenang, dan berkata kata demi kata, "Aku tidak akan menukar persahabatanku dengan Taois Su. Bahkan untuk menyelamatkan saudaraku." Hebo mengerutkan kening, dan ada gelombang pembunuhan samar dalam ekspresinya. Luo Xuanji berdiri di sana dengan tenang, tidak pernah bergeming. Akhirnya, Hebo berbalik dan berjalan ke kejauhan, "Ikut denganku." "Kemana harus pergi?" Luo Xuanji bertanya tanpa sadar. "Ambil saudaramu dan tinggalkan jalan para dewa kuno." Dia Botou tidak menjawab. Luo Xuanji terkejut, dan segera menunjukkan kegembiraan, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih senior atas pencapaianmu." Hebo tidak mengatakan sepatah kata pun,
hanya bergumam pada dirinya sendiri bahwa wanita dari klan Undead Phoenix benar-benar menjerat Suyi, yang bukan hal yang baik. Phoenix mayat hidup. Ras kuno diselimuti kutukan dan ketidaksenangan. Nasib setiap klan penuh dengan bencana dan kemalangan, itu sebanding dengan dewa wabah, tidak hanya sial untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk siapapun yang sial. Hebo tentu saja tidak ingin Suyi dan Luo Xuanji terlibat. Tapi jelas, ini bukan sesuatu yang bisa dia potong. Namun, Hebo tidak khawatir bahwa nasib buruk Luo Xuanji akan mempengaruhi Suyi. Dalam hal bencana dan sebab dan akibat yang terlibat dalam tubuhnya, Luo Xuanji tidak bisa dibandingkan dengan Suyi sama sekali dengan sedikit nasib buruk pada dirinya. Menara ketujuh. Hanya dalam beberapa saat, Suyi dengan mudah melewatinya. Tidak ada kejutan. Bagaimanapun, ini adalah ujian bagi Dewa Tengah di alam ciptaan yang ekstrim. Setelah melewati level ini, Suyi juga berhasil mengalahkan pemain terkuat di era sebelumnya. Kekuatan super ini berbeda dari kekuatan super dari Menara Ilahi ke-6, mereka semua adalah orang-orang kejam yang sangat menakutkan dalam suasana hati mereka. Dalam hal mentalitas kompetisi, Suyi tidak pernah kalah. Setelah melewati Menara ke-7, Suyi mendapat hadiah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Buah pemurnian hati yang kacau. Ini adalah semacam objek aneh jalan yang khusus digunakan untuk meredam dan meningkatkan kondisi pikiran, yang sangat langka. Perlu dicatat bahwa Suyi telah mengintegrasikan banyak kehidupan masa lalu, tetapi hingga sekarang, dia belum pernah menemukan harta karun seperti itu untuk keadaan pikirannya. Nilainya benar-benar tak terukur. Setelah memperbaiki hal ini, Suyi jelas merasa bahwa keadaan pikirannya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Sulit untuk menggambarkan transformasi semacam ini. Ini seperti menutupi keadaan pikiran Anda sendiri dengan lapisan perlindungan yang tidak terlihat. Bahkan jika Anda tertangkap basah dan menderita pukulan dari musuh, dengan lapisan perlindungan, Anda tidak akan membiarkannya. Keadaan pikiran Anda jatuh. Kekuatan semacam ini benar-benar menakjubkan. Suyi diam-diam berkata, jika kekuatan Karma Dao yang disegel di pedang 9 penjara di dunia ketiga tiba-tiba mengambil tindakan, bahkan jika itu untuk sementara dapat mengendalikan tubuh dan jiwa Dao saya, itu ditakdirkan untuk tidak dapat mengguncang atau mengganggu saya. Keadaan pikiran. Hanya memikirkan ini, Suyi mengangkat alisnya. Mungkinkah ini dipersiapkan secara khusus untukku di dunia pertama, untuk mencegah diriku jatuh ke dalam keadaan pikiran jika terjadi insiden serupa di masa depan? Jika demikian, apakah itu berarti hal seperti itu mungkin terjadi di masa depan? Pada akhirnya, Suyi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Pagoda ke-8. Gerbang ujian yang didedikasikan untuk para dewa atas di alam ciptaan. Di antara 10 dewa tingkat tinggi, belum tentu ada satu yang berhasil melewati semua level. Namun, bagi Suyi, yang telah menginjakkan kaki di alam para dewa, cobaan ini sama sekali tidak signifikan. Sampai dia mencapai puncak menara ke-8, Suyi akhirnya bertemu lawan yang layak. Di sini, dia harus mengalahkan 5 dewa tingkat tinggi yang disebut-sebut sebagai yang terkuat di peradaban di masa lalu. Membunuh. Suyi menembak langsung. Ledakan. Di sekelilingnya, mesin Qi meraung, dan setiap inci kulitnya mengalir dengan hujan ringan yang kacau dan misterius. Di dalam tubuh, lautan kekacauan yang tak terbatas melonjak, dan cahaya serta bayangan yang diubah oleh api zaman itu meledak menjadi hujan cahaya yang luar biasa. Dalam jiwa para dewa, hukum jalan ilahi membentuk meterai hukum. Pada saat ini, kultivasinya terintegrasi sempurna dengan kekuatan tubuh dan jiwanya. Dan ketika Suyi melambaikan telapak tangannya, pedang Qi yang kacau meraung, terjalin dengan kekuatan aturan dan ketertiban yang misterius dan mengejutkan, dan terputus. Ledakan. Lawan diledakkan secara langsung. Itu adalah dewa tingkat tinggi yang bisa disebut yang terkuat di alam ciptaan, dan Taoisme sangat menakutkan. Dewa tingkat tinggi seperti Ren Beiyu dan Wen Xiao benar-benar tidak ada bandingannya dengan keberadaan seperti itu. Tapi saat ini, hanya dengan satu pedang, lawan seperti itu diledakkan. Ya, setelah saya menjadi dewa, saya masih bisa memblokir pedang saya.
Itu layak menjadi eksistensi paling kuat di peradaban era masa lalu. Mata Sui berbinar, dan dia melompat untuk membunuh. Yang paling perlu dia lakukan sekarang adalah membuktikan kekuatan tempur ilahinya. Setelah beberapa saat, ledakan. Cahaya pedang berkelebat seperti cahaya terbang. Tubuh lawan tiba-tiba hancur seperti selembar kertas, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan hujan. Memang sulit bagi karakter di bawah Immortal Realm Lord untuk benar-benar mengancamku lagi. Aku hanya tidak tahu level dewa mana yang bisa aku lawan sekarang. Sui diam-diam berkata. Jalan Shinto dibagi menjadi alam ciptaan, dan alam ciptaan, yang masing-masing sesuai dengan dewa-dewa bawah, dewa-dewa tengah, dan dewa-dewa atas. Dan di atas ketiga alam ini, adalah alam abadi. Setelah Anda memasuki keabadian, Anda disebut Dewa Tuhan. Alam abadi sangat istimewa dan perlu bertahan dalam ujian, 9 kesengsaraan penyempurnaan Dao. Setiap kali bencana berlalu, Dao Xing naik 1 level. Tingkat alam guru ilahi seringkali dapat diukur dengan jumlah kesengsaraan Dao penyempurnaan yang dilalui. Di alam para dewa, tingkat alam para dewa juga dibagi menurut ini. Misalnya, Tuan Dewa 1 penyempurnaan mengacu pada Tuan Dewa yang telah selamat dari bencana besar pemurnian Dao. Dan seterusnya. Lord of Nine Refinements adalah eksistensi alam abadi yang paling sempurna, dan juga yang tertinggi di antara para Lord of God. Sambil memikirkannya, lawan kedua telah muncul. Setelah waktu minum teh, Sui berturut-turut mengalahkan lawan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sampai akhir pertempuran, Sui tidak pernah terluka. Dalam analisis terakhir, meskipun lawan-lawan ini melawan langit, mereka bukan ancaman besar. Setelah persidangan ini, Sui memiliki pemahaman yang lebih baik tentang caranya sendiri. Jalannya untuk menjadi dewa memang terlalu istimewa. Tidak ada ketuhanan, hanya lautan kekacauan yang berakar pada api zaman. Dan Anda harus tahu bahwa dalam periode waktu yang lalu, benih api era telah memurnikan banyak dewa. Beberapa ketuhanan diperoleh dari lautan bintang. Beberapa dewa diperoleh dengan membunuh dewa-dewa itu. Dan setelah ketuhanan ini dilebur oleh api zaman, aturan zaman yang terkandung di dalamnya juga diintegrasikan ke dalam api zaman. Sekarang, aturan zaman ini semuanya telah dikendalikan oleh Sui. Ini saja setara dengan melanggar tabu dan hukum besi, dan itu bisa disebut larangan nyata. Karena dewa-dewa lain hanya dapat memadatkan satu jenis ketuhanan dan mengendalikan satu jenis aturan zaman, bahkan jika mereka dapat memahami kekuatan jalan lain, fondasi jalan tetaplah ketuhanan yang mereka padatkan. Tapi Sui berbeda, laut kekacauannya dapat mencium dan menurunkan berbagai hukum era. Selain itu, semakin banyak ketuhanan yang dia dapatkan di masa depan, semakin banyak hukum zaman yang dia kuasai. Singkatnya, dewa-dewa lain bisa disebut satu dewa. Dan Sui bisa disebut dewa segala jalan. Selain perbedaan dalam fondasi Dao, tubuh dan jiwa Dao Sui juga sangat berbeda, dan ada misteri besar. Bahkan jika Sui memiliki pengalaman dan pengalaman Li Fuyu di tingkat para dewa, dia perlu menggali satu persatu sekarang, sehingga dia benar-benar dapat mengendalikan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, jalannya untuk menjadi dewa benar-benar berbeda dari semua kehidupan sebelumnya. Dia dapat belajar dari pengalaman hidupnya sebelumnya, tetapi dia perlu menjelajahi jalan ini sendiri. Di masa depan, tidak ada yang bisa membimbingnya. Pagoda ke-8 meraung ke atas dan ke bawah, dan cahaya dan hujan sedang terjadi. Bel yang sudah dikenalnya berbunyi 9 kali lagi. Di luar, orang-orang yang telah menunggu di sana mendengarkan bel dan menyadari bahwa Sui sekali lagi telah menciptakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sui menang. Orang-orang juga mati rasa. Mulai dari menara dewa pertama, sampai sekarang, setiap kali Sui memasuki menara dewa untuk percobaan, dia pasti akan membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini seperti keajaiban yang terus menulis dengan cemerlang, dan berkali-kali membuat orang perlahan menerima semuanya. Sekarang, jika Sui tidak dapat membuat rekor baru seperti sebelumnya, orang akan merasa tidak normal. Di atas pagoda ke-8, cahaya dan hujan beterbangan. Pelangi ramping jatuh dan muncul di depan Sui.
Melihat lebih dekat, pelangi ilahi ini terdiri dari ratusan kristal ilahi seukuran kenari. Kristal ilahi ini cerah dan tembus cahaya, megah dan jernih, dan semuanya mengandung aura abadi yang menakjubkan. Ini adalah kristal abadi. Kristal yang terkondensasi dari materi abadi paling murni sangat langka dan berharga, dan dapat digunakan tidak hanya untuk meredam harta ilahi, tetapi juga untuk berlatih. Selain menyerap dan memurnikan napas dao besar antara langit dan bumi, kultivasi jalan ilahi juga membutuhkan pemurnian zat abadi. Materi abadi dibagi menjadi berbagai jenis dan tingkatan, dan berbagai jenis, seperti emas ajaib abadi dan emas dewa abadi yang telah dikumpulkan Sui sebelumnya, dapat disebut materi abadi. Nilai mereka juga berbeda. Kristal ilahi abadi dapat disebut sebagai harta langka di antara zat-zat abadi. Tak terduga. Bahkan di alam para dewa, hanya tradisi Tao tingkat atas yang memiliki harta seperti itu. Seperti kristal ilahi abadi yang dilihat Sui di depannya, hanya sedikit yang bernilai tinggi, cukup untuk membuat orang kuat di alam para dewa didambakan. Alasan mengapa materi abadi sangat berharga adalah apakah Anda dapat membuktikan penguasa dewa alam abadi di masa depan tergantung pada apakah Anda dapat memperbaiki cukup materi abadi. Jika Anda tidak dapat memurnikan cukup zat abadi, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuktikan alam para dewa sama sekali. Namun, untuk sebagian besar dewa di dunia, karena mereka tunduk pada bakat dan peringkat mereka sendiri, mereka tidak berharap untuk memiliki kesempatan untuk membuktikan alam Tao di masa depan. Terlalu sulit. Tujuan inti dari para dewa ini memurnikan zat abadi adalah untuk melawan perampokan ilahi. Ada banyak kesengsaraan Tuhan yang mematikan di jalan Tuhan. Di tiga alam penciptaan, dan penciptaan, masing-masing ada 3 bencana dan 6 kemalangan. Bahkan dewa-dewa alam abadi akan menghadapi 9 kesengsaraan pemurnian Dao. Tidak peduli jenis bencana apa yang Anda lawan, Anda perlu memurnikan zat abadi yang cukup untuk melawannya, sehingga Anda dapat yakin untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan betapa pentingnya materi abadi bagi para dewa. Namun, di mata Sui, meskipun materi abadi sangat luar biasa, itu hanya sumber kultivasi untuk menyempurnakan Taoisme. Sama seperti di Menara ke-6, ketika dia berhasil melampaui bencana, hadiah yang dia terima adalah sepotong roh abadi. Ini juga merupakan zat abadi. Jika dewa tingkat menengah dari penciptaan alam ekstrim disempurnakan, itu sudah cukup untuk memainkan efek magis yang tak terbayangkan dalam perang melawan api dewa, salah satu dari 3 bencana dan 6 bencana. Tetapi pada saat itu, setelah bagian dari sumsum ilahi abadi ini disempurnakan oleh Sui, itu hanya diubah menjadi jalan vitalitas yang besar dan tak tertandingi, dan itu diintegrasikan ke dalam fondasi jalan ilahi yang dibangun oleh Sui Gang yang menjadi dewa. Sui melambaikan jubah lengan bajunya, dan ratusan kristal ilahi abadi berubah menjadi garis dan jatuh ke borgolnya. Setelah itu, dia mengeluarkan salah satu dari mereka dan segera duduk di tanah bersila, dan mulai memurnikan. Ledakan. Segera, kristal ilahi abadi berubah menjadi semburan mendidih yang mengalir ke tubuh Sui, laut kekacauan tiba-tiba meraung, dan api zaman tersebar dengan cahaya dan bayangan misterius, dan ritme aneh diproduksi di mesin Qi. Saat kekuatan kristal ilahi abadi disempurnakan, Taoisme Sui juga disempurnakan dan ditingkatkan. Hanya dalam beberapa saat, kristal ilahi abadi ini, yang bisa disebut harta langka, benar-benar disempurnakan. Bisa. Kultivasi Sui hanya selangkah lebih maju. Itu masih jauh dari tahap tengah alam penciptaan. Menurut perkiraan Sui, bahkan jika semua ratusan kristal ilahi abadi disempurnakan, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam pertengahan penciptaan. Ini membuat Sui merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Daoxing bertentangan dengan langit, dan meskipun fondasinya kuat, kekurangannya juga jelas, yaitu, sumber daya kultivasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan basis kultivasi jauh dari sebanding dengan alam lain. Seperti dewa-dewa abadi ini, apalagi dewa-dewa yang lebih rendah dan dewa-dewa tengah yang mendapatkannya, bahkan para dewa atas di alam ciptaan itu sudah cukup untuk menembus alam. Dengan perbandingan seperti itu, orang bisa membayangkan betapa menyimpangnya jalan Sui untuk menjadi dewa. Namun, Sui sudah terbiasa.
Tanpa penundaan lebih lanjut, dia bangkit dan meninggalkan menara ke-8. Menara ke-9. Ini adalah tahap terakhir dari tahap percobaan, dan secara khusus disiapkan untuk para dewa atas yang berada pada tingkat kesempurnaan besar di alam ciptaan. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir lebih dari setengah dewa atas yang dapat menembus menara dewa ke-9 dapat membuktikan alam abadi dan menjadi penguasa dewa sejati. Inilah yang paling dinantikan Su Yi. Dia telah mengkonfirmasi bahwa dengan Taoisme dan kekuatan tempurnya saat ini, dewa atas biasa sangat rentan. Hanya dewa tertinggi yang memenuhi syarat untuk bertarung melawannya. Seperti sebelumnya, tes dan uji coba menara ke-9 tidak menghentikan Su Yi sama sekali. Segera, dia melewati semua level dan mencapai puncak menara ke-9. Menurut aturan menara ke-9, di sini, Su Yi akan menyambut 3 lawan satu per satu. Lawan pertama adalah seorang pria tampan yang setampan remaja, dengan temperamen yang dingin dan sombong. Si Ye. Salah satunya adalah dewa berpangkat tinggi terkuat di peradaban masa lalu di setiap era. Ketika dia melihat orang ini, Su Yi terkejut. Dia mengenali satu sama lain. Kaisar Dewa Misterius yang muncul bersama Long Shu Daoren dan guru penjara Huan Li. Ketika Su Yi memasuki jalan para dewa kuno, orang ini muncul di atas tahta tulang putih, yang meninggalkan kesan mendalam pada Su Yi. Saya tidak pernah berpikir bahwa di puncak menara ke-9, saya akan bertemu orang ini lagi. Namun, ini bukan dewa kaisar dewa tulang mendalam, tetapi gambar Dharma yang diubah oleh kekuatan aturan. Tidak diragukan lagi, nama kaisar dewa tulang misterius adalah Si Ye, dan alasan mengapa dia muncul di sini berarti bahwa pihak lain dulunya adalah yang terkuat dalam pelatihan tubuh para dewa atas. Biarkan saya melihat betapa tiraninya kekuatan Tao Anda. Su Yi memutuskan bahwa dia hanya akan menggunakan kekuatan fisiknya dalam pertempuran ini. Ledakan. Di kejauhan, Kaisar Dewa Misterius Si Ye datang untuk membunuhnya. Sosoknya kurus, tetapi ketika dia datang, seluruh tubuhnya meraung dan bergetar, dan dia berubah menjadi kota guntur yang besar, membunuh langit dan menghancurkan bumi dengan kekuasaan. Kekuatan fisik semacam ini jelas telah ditempa ke tingkat yang luar biasa. Mata Su Yi berbinar, dan dia juga melangkah maju. Ledakan. Dia melemparkan tinjunya untuk membunuh, dan darahnya berubah menjadi pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berdentang dan menjerit, mengaduk 9 langit. Sejak dia melewati level sebelumnya, Su Yi telah memurnikan 9 sumber darah ilahi, yaitu, Qiongqi, Xuan, Dijiang, Zuyan, Qingxi, Zulong, Kunpeng, Yuqi, dan Taoti. Kekacauan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Ketika dia menjadi dewa, potensi 9 sumber darah ilahi ini juga terintegrasi ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, saat dia menyerang dengan tubuh kedagingannya, pedang Qi yang diubah oleh Qi dan darahnya terus berevolusi menjadi hantu Qiongqi, Xuan, Dijiang, dan makhluk suci lainnya. Ledakan. Tabrakan yang mengejutkan bergema. Sosok Si Ye, Kaisar Dewa Tulang Misterius, mundur, dan sosok Su Yi hanya berkedip. Datang lagi. Su Yi tertawa panjang dan bergegas maju lagi. Pertempuran ini, yang berakhir hanya dalam beberapa saat, tidak berbahaya, tetapi sangat intens. Keduanya saling berhadapan dengan kekuatan fisik terkuat mereka, mengerahkan kekuatan supernatural fisik mereka, dan menggelar konfrontasi epik. Pada akhirnya, Kaisar Dewa Suangu Si Ye kalah. Setelah Su Yi sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuhnya, dia menekannya dalam satu gerakan. Su Yi juga terluka, tetapi tidak serius. Tidak mempengaruhi tindakan sama sekali. Mulai saat ini, akulah yang sedang dalam proses memurnikan tubuh, menekan kekuatan super dari para dewa atas di era masa lalu. Su Yi diam-diam berkata. Segera, lawan kedua muncul. Ini adalah seorang wanita, dengan sosok anggun dan ramping, bermandikan kabut cahaya, hujan, dan kabut seperti mimpi. Dewa keberuntungan tingkat tinggi dengan kekuatan jiwa terkuat di peradaban di masa lalu. Dan ketika dia melihat wanita ini, Su Yi tidak bisa tidak terkejut, dia adalah kenalan lain, penjara Master of Magic Glass. Tentu saja, penjara Master of Magic Glass di depannya, seperti Dewa Kaisar Xuan Bonne, hanyalah hasil dari aturan dan ketertiban.
Dalam pertempuran ini, mari kita gunakan kekuatan jiwa untuk menguji kedalamannya dan memutuskan levelnya. Su Yi membuat keputusan. Ketika dia melewati level sebelumnya, dia juga memperoleh kekayaan besar yang berhubungan dengan jiwa, yang disebut kekuatan sumber jiwa. Itu adalah 9 kekuatan asal jiwa ilahi paling kuat yang lahir dalam kekacauan. Dan ketika Su Yi menjadi dewa, potensi 9 kekuatan ini telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa Su Yi dan menjadi bagian dari hukum ilahi. Ledakan. Di kejauhan, Master of Magic Glass Prison mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dunia berubah, dan api penyucian tanpa batas muncul di langit. Dan dia sendiri seperti penguasa api penyucian ini, dikelilingi oleh kekuatan keteraturan yang mengejutkan dan aneh. Itulah keajaiban jiwa. Melihat ini, Su Yi tidak lagi ragu, pikirannya bergerak. Ledakan. Shinto Dharmanya lahir entah dari mana. Pada saat itu, seolah-olah dunia telah terbuka, dan pedang yang menakutkan mungkin tersapu dengan keras, menyebabkan lautan awan yang kacau bergejolak dengan keras. Dan Shinto Dharmanya telah berubah menjadi setinggi 1000 kaki. Sepasang mata seterang matahari dan bulan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pedang Ki yang menempel di sekelilingnya jatuh seperti sungai yang mengalir di tanggul, perkasa dan tak terukur. Membunuh. Patung Shinto Su Yi memimpin dalam menyerang, mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang Ki yang tak berujung meraung. Pada saat yang sama, kepala penjara Huan Li juga mengambil tindakan, memicu sudut api penyucian tanpa batas di sisi lain, dan itu datang sangat banyak. Pertempuran kekuatan jiwa ilahi ini berlangsung selama setengah jam. Master penjara kaca ajaib telah melakukan yang terbaik. Adapun Su Yi, dia memiliki potensi untuk menembus semua metode dengan satu pedang. Selama Anda memiliki banyak sekali kekuatan magis dan metode rahasia yang tak terhitung jumlahnya, saya akan mematahkannya dengan satu pedang. Pada akhirnya, Master penjara kaca ajaib dikalahkan. Di tubuh, aku tak terkalahkan oleh dewa atas manapun di masa lalu, dan sekarang, dalam jiwa, aku bisa disebut tak terkalahkan. Su Yi menghela nafas panjang, saat ini, selama aku mengalahkan lawan ketiga, rekor menara ke-9 akan sepenuhnya dipecahkan olehku. Lawan ketiga juga merupakan lawan terakhir dari menara ke-9. Namun, ketika dia melihat lawan terakhir muncul, Su Yi tertegun lagi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.